Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raci Masinaisi, NIM 230324178. Di sini saya akan membuat video mengenai tanggapan satu naskah akademik. Saya dari mata kuliah Legal Drafting kelas B. Saya akan memberikan tanggapan naskah akademik untuk kelompok 1, yaitu rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. Saya akan memberikan tanggapan secara komprehensif berdasarkan aspek substansi, metodologi, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, tanggapan keseluruhan, dan rekomendasi atau saran. Yang pertama, kelebihan. 1. Struktur sistematika sudah lengkap dan sesuai format. Jadi, di dalam teks naskah akademik kelompok 1 ini sudah memuat unsur-unsur penting seperti latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, metode landasan yuridis, filosofi, sosiologis, hingga jangkauan ruang lingkup materi muatan. Lalu yang kedua, analisis multidisipliner yang baik. Pendekatan tidak hanya secara yuridis, tapi juga sosiologis dan ekologis, dengan data lapangan, observasi, dan wawancara. Lalu yang ketiga, relevansi lokal yang kuat. Fokus pada daerah spesifik, yaitu Kulon Progo, dengan menyebut destinasi lokal seperti Kali Biru, Pantai Gelagah, Waduk Sermo, dan Desa Wisata Tinalah, sehingga memiliki daya konstekstual yang tinggi. Lalu yang keempat, penggunaan dasar hukum dan regulasi nasional, merujuk ke berbagai UU dan PP relevan seperti UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, lalu UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, lalu PP nomor 50 tahun 2011 tentang Keripatnas, serta Perda-Perda Kabupaten Kulon Progo sebelumnya. Selanjutnya kekurangan naskah akademik. Yang pertama, ketidaktepatan judul dan formulasi bab. Jadi, judul naskah adalah naskah akademik tentang revisi peraturan daerah. Namun, terdapat inkonsistensi di beberapa bagian apakah ini revisi atau pembuatan baru. Contoh, revisi perda dengan pembentukan perda. Saran saya, jika memang revisi, maka harus jelas penyebutan perda yang direvisi sejak awal. Jika membuat baru, rumusan latar belakang dan tujuan harus fokus ke penyusunan raperda baru, bukan revisi. Yang kedua, terlalu panjang dan kurang fokus di bagian awal. Latar belakang dan identifikasi masalah terlalu deskriptif tanpa langsung menuju urgensi hukum dan kekosongan norma. Yang ketiga, kurangnya matrikulasi materi muatan. Tidak ditemukan tabel atau matriks perbandingan antara peraturan yang ada dengan rencana regulasi baru atau contoh muatan pasal. Lalu yang keempat, kekeliruan redaksi dan bahasa. Terdapat beberapa kalimat yang bertele-tele, tidak baku, dan tumpang tindih. Contohnya, penyusunan naskah akademik dan draft perda ini merupakan langkah penting untuk memperkuat pengelolaan pariwisata di Kulon Progo bertujuan untuk memberdayakan. Saran saya, gunakan kalimat aktif, padat, dan sesuai kaidah bahasa hukum, singkat, jelas, dan tidak ambigu. Lalu yang kelima, belum tersedia naskah raperda yang menyatu. Naskah akademik seharusnya diakhiri dengan draft raperda sebagai bagian yang mengimplementasikan hasil analisis akademik. Di dokumen ini belum ditemukan secara eksplisit bagian tersebut. Lalu tanggapan keseluruhan. Naskah akademik ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengintegrasikan pendekatan lintas sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan memiliki latar belakang empiris yang kuat. Namun, perlu penajaman dari sisi teknis hukum, seperti konsistensi istilah, ketegasan posisi, apakah revisi atau pembuatan baru, penyajian materi muatan dalam format tabel dan matriks, serta pelampiran struktur norma, pasal demi pasal sebagai penutup naskah. Rekomendasi atau saran dari saya untuk menyempurnakan naskah akademik ini: tambahan bagian materi pokok pasal atau bahkan draft pasal per pasal sebagai lampiran. Lalu yang kedua, sempurnakan redaksi dengan kalimat hukum yang ringkas dan tidak repetitif. Lalu jika diperlukan susunan eksekutif summary atau ringkasan kebijakan di awal naskah sebagai arahan bagi pembaca kebijakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.